Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi dan tugas pertemuan ke-10, yaitu analisis jalur atau path analysis. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Nadia Raisa Fazila, ada Muhammad Fikri Saputra, ada Muhammad Irsyad Fahriza, Muhammad Rifki Fauzan, dan Rafika Nurul Isnain. Tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis jalur hubungan mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen. Biasanya terdapat peran variabel intervening di antara variabel independen dan dependen. Hubungan sebab akibat pada analisis jalur selain dapat dinyatakan secara virtual, dapat dinyatakan secara matematis atau struktural. Jadi di analisis ini terdapat variabel intervening, yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen, misal X, variabel intervening misal Z, dan variabel dependen misal Y. Misal sebuah perusahaan melakukan inovasi perusahaan, maka akan meningkatkan kinerja bisnis. Jadi, ini adalah contoh kasus penelitian menggunakan analisis jalur path analysis. Sebuah penelitian eksploratif mencoba mengungkapkan hubungan antara kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, iklim organisasi X3, dan kepuasan kerja X4. Data penelitiannya adalah sebagai berikut. Pada penelitian digambarkan seperti diagram ini. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. A. Apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X4? B. Apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X4? C. Apakah terdapat pengaruh langsung X3 ke X4? D. Apakah terdapat pengaruh langsung ke X1 ke X3? E. Apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X3? F. Apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? G. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3? H. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3? Persamaan struktural yang dapat dibuat X2 sama dengan P21 X1 plus E. Persamaan 1. X3 sama dengan P31 X1 plus P32 X2 plus E2 persamaan 2. X4 sama dengan P41 X1 plus P42 X2 plus 43 X3 plus E3 persamaan 3. Persamaan struktural yang dapat dibuat, X1 adalah kepemimpinan, X2 adalah motivasi kerja, X3 adalah iklim organisasi, dan X4 adalah kepuasan kerja. Selanjutnya, ini adalah persamaan pertamanya. Ini adalah data untuk dianalisis. Selanjutnya, klik analis.
lalu klik regresi, dan klik linear. Variabel kerja dimasukkan ke dependen. Variabel kerja udah ya. Independennya adalah kepemimpinan. Lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Lalu kita copy dan paste ke Word. Untuk hasil interpretasinya adalah terkait kuarnya adalah sebesar 0,047 atau 4,7% dan sisanya adalah 95,3%. Modelnya adalah sangat tidak bagus karena yang bisa diterangkan oleh X1 ini adalah sedikit, yaitu 4,7%. Sedangkan variabel di luar model adalah banyak, sekitar 95,3%. Kedua, ANOVA. A. Dependent variable sama dengan motivasi kerja X2. B. Predictors atau konstan kepemimpinan X1. Pada tabel di atas adalah hasil ANOVA yang mengarahkan pada uji F atau uji simultan dan nilai uji F yaitu 0,5544 tetapi tidak signifikan karena nilai sig atau p-value adalah sebesar 0,476 lebih besar dari 0,05 H0 terdukung lebih besar, artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. A. Dependent variabel motivasi kerja X2. Tabel di atas adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi standardized confidence pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan sig p-value adalah 0,476 lebih besar daripada 0,05. Artinya mendukung H0 kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien registrasinya tidak signifikan. Selanjutnya ini adalah persamaan kedua. Ini adalah data untuk dianalisis. Selanjutnya ini adalah persamaan kedua. Ini adalah data untuk dianalisis. Selanjutnya klik analisis, klik regresi, dan klik linear. Di persamaan kedua ini dependennya adalah X3. Independennya itu adalah X1 dan X2. Lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya, lalu kita copy dan paste ke Word.
model summary-nya yang A, prediction constant iklim per organization X3, kepemimpinan X1 memotivasi kerja X2. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau di ADJ R2 sebesar 0,992 atau 99,2%. Lebih besar variabel kepemimpinan X1, motivasi X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4 sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya 100% sampai 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. A. Dependent variable atau kepuasan kerja X4. B. Predik konstan iklim organisasi X3, pemimpinan X1, motivasi kerja X2. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Lalu nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai SIY dalam kurung P value adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Dependent variable kepuasan kerja X4. Tabel di atas adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai sig tau P value 0,021 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung lebih besar, ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Selanjutnya ini adalah persamaan ketiga. Ini adalah data untuk dianalisis. Selanjutnya klik analis. Klik analis. Terus klik regresi. Yang di depannya adalah X4. Summary. A. Prediction konstan motivasi kerja X2, kepemimpinan X1. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADJ R2 sebesar 0,977 atau 97,7%. Lebih besar variabel kepemimpinan X1 dan motivasi belajar X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi X3 sebesar 97,7%. Sedangkan sisanya 100 sampai kurang 90,7 sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. A. Dependent variable iklim organisasi X3. B. Prediksi konstan motivasi kerja X2, kepemimpinan X1. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan.
Lalu nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig P dalam kurung P value adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005. H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. A. Dependent variable iklim organisasi X3. Tabel di atas adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi atau standardized coefficient sebesar plus 0,585 dengan nilai sig atau p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung lebih besar, ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin D terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah X3 sama dengan 0,585 X1 plus 0,682 X2 plus E2. Selanjutnya, ini adalah persamaan ketiga. Ini adalah data untuk dianalisis. Selanjutnya, klik Analyze. Analyze, lalu klik Regresi. Selanjutnya, klik Linear. Yang di depannya, yang di dependennya adalah X4. Yang menjadi independennya adalah X1, X2, dan X3. Lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Lalu kita copy paste ke Word. Ini dilihat. A. Predictors atau konstan iklim organisasi X3. Kepemimpinan X1 motivasi kerja X2. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADJR2 sebesar 0,992 atau 99,2% lebih besar variabel kepemimpinan atau X1, motivasi kerja atau X2, dan iklim organisasi atau X3 terhadap kepuasan kerja atau X4 sebesar 99,2%, sedangkan sisanya 100% sampai 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. A. Dependent variable kepuasan kerja X4. B. Predictors konstan iklim organisasi X3. Kepemimpinan X1 motivasi kerja X2. Pada tabel di atas adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F atau yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig p-value-nya adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,05. H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4.
dependen variabel kepuasan kerja X4. Tabel di atas adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1 nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai sig dalam kurung P value 0,021 dalam lebih kecil dari 0,05 H1 terdukung lebih besar ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh dari X1 ke X4. Sekian pemaparan hasil data PET analisis dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.